Baik, teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kita akan belajar untuk melakukan join data. Nah, join data itu apa? Join data itu digunakan ketika kita ingin mengolah data yang berasal dari dua tabel yang berbeda, gitu ya. Jadi kita pengen mengolah data yang berasal dari dua tabel yang berbeda. Nah, untuk melakukan itu maka perlu proses yang disebut dengan nama join data. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita kan punya kartu kredit card data ya. Di sini isinya ada nomor kartu kredit, kemudian juga kredit limit, kemudian nomor customer, gitu ya, ada expire date. Jadi ini adalah identitas tentang kartu tersebut. Nah, kemudian kita punya transaksi April, jadi transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan April dan transaksi Mei, transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Nah, misalnya kita pengen mengolah data transaksi April, tetapi kita pengen bahwa dari setiap kartu kredit yang melakukan transaksi itu nanti akan dimunculkan nomor customer, kemudian juga expire date. Nah, di transaksi April kan nggak ada tuh. Jadi misalnya nomor kartu ini itu customernya nomor berapa, kemudian expire date-nya tanggal berapa gitu ya. Jangan-jangan dia melakukan transaksinya sudah expired gitu kan. Nah, misalnya kita ingin melakukan seperti itu. Nah, jadi data transaksi April ini akan kita lengkapi dengan data-data yang berasal dari data kredit card data ini. Jadi nanti transaksi April akan dilengkapi dengan di sini ada nomor customer, kemudian juga ada expired date-nya gitu ya. Atau misalkan kita mau masukkan juga kredit limitnya juga boleh. Nah, misalnya jangan sampai dia melakukan transaksi tapi di atas kredit limit. Nah, itu kan berarti fraud ya, misalnya semacam itu. Nah, maka untuk bisa menggabungkan dua tabel itu kita butuh join data. Kita akan coba lakukan, kita pilih dulu tabel pertamanya. Tabel pertamanya adalah transaksi April ini ya. Misalnya karena kita ingin melengkapi data yang ada di transaksi April ini gitu. Kemudian kita pilih transaksi April, kemudian kita masuk ke data, kemudian kita masuk ke join tabel. Ya, kita masuk ke join tabel. Nah, langkah pertama join tabel itu kan selalu melibatkan dua tabel. Nah, tabel yang pertama itu disebut sebagai primary table, tabel yang kedua itu disebut dengan nama secondary table. Nah, karena primary table sudah kita pilih, yaitu Trans April, ini ya, di sini, maka kita pilih secondary table. Secondary table-nya tadi bisa kita klik, nah kita tadi milih apa secondary table-nya? Secondary table-nya kita pilih credit card data. Nah, artinya kita akan membuat tabel baru yang isinya nanti terdiri dari data-data yang ada di primary table, yaitu Trans April, dan data-data yang ada di secondary table. Itu pertama, langkah pertama ya, kita pilih dulu secondary table-nya. Baru langkah kedua kita tentukan primary key-nya. Nah, key itu kan kunci ya. Artinya gini, salah satu syarat bahwa data di dalam dua tabel itu bisa digabung, itu syaratnya adalah key-nya sama. Nah, memiliki kolom yang sama, itu nanti akan kita gunakan sebagai key. Jadi antara tabel pertama dan tabel kedua itu memiliki minimal satu kolom yang sama. Minimal memiliki satu nama field yang sama. Nah, nama field yang sama apa? Antara tabel pertama dan tabel kedua. Kita lihat. Tabel pertama ada amount, ada cardnum gitu ya. Nah, berarti primary key-nya kita pilih cardnum. Kenapa kita pilih cardnum? Karena kita lihat nih, secondary table juga ada cardnum kan. Ya, berarti nomor kartunya kita jadikan primary key baik di tabel pertama maupun di tabel kedua. Caranya cukup diklik aja. Ya, klik aja di tabel pertama cardnumnya, kemudian klik aja di tabel kedua cardnumnya.
Itu ya. Berarti kolom kadnum itulah yang nanti menjadi penghubung supaya kedua kolom ini bisa menjadi satu tabel secara bersama-sama. Gitu. Oke, nah kemudian field-field yang akan ditampilkan dari tabel pertama apa? Kan mungkin Anda tidak membutuhkan semua field dari tabel pertama, ya, maka Anda bisa pilih primary field, ini bisa Anda klik saja. Nah, yang ingin ditampilkan dari primary field ini apa saja? Misalkan nomor kartu, kemudian ini ya, tanggal transaksinya, kemudian jumlah transaksi gitu. Oke, itu ya. Jadi ini apa? Dari tabel pertama, kemudian kita oke. Ya, kemudian di tabel kedua itu kita mau pilih apa saja yang mau ditampilkan. Kita pilih secondary field. Nah, kartu kan tadi sudah diambil dari tabel pertama. Jadi tabel kedua ini kita pilih customer number, gitu ya, customer number-nya. Berarti kartu kredit ini nomor customer-nya berapa, gitu. Tanggal expired-nya berapa, kemudian kredit limitnya berapa. Nah, misalnya kita hanya butuh 3 data ini, gitu ya. Nah, berarti nanti data-data yang akan ditampilkan sudah kita pilih, ya. Nah, jangan lupa dicentang ini pre-sort secondary table, ya, supaya memang itu syarat supaya tabel-tabel itu disorting dulu, diurutkan dulu, gitu ya, sebelum digabung. Gitu. Nah, tuh ini artinya kita bisa simpan dia ke tabel baru. Ya, misalnya Trans April lengkap. Oke, Trans April transaksi April gitu ya. April, nah lengkap gitu. Nah, nama sih terserah ya. Nama terserah teman-teman. Transaksi April lengkap gitu ya. Oke. Kemudian kita oke saja. Sebelum oke, kita bisa juga pakai if nih. Kalau misalnya teman-teman mau membuatnya dengan kondisi tertentu gitu ya. Tadi misalkan hanya menampilkan data yang transaksinya di atas 500 US dollar ya boleh aja, amount-nya nanti bisa di atas 500 gitu ya misalnya. Tapi kalau tidak butuh itu ya tidak apa-apa. Artinya kita bisa membuat expression juga di sini gitu. Oke, kemudian kita oke saja teman-teman ya. Iya. Nah, do you want shifting your mid to trans April? Boleh, ini data aslinya apakah mau disimpan atau tidak, juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah memiliki transaksi April lengkap. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita lihat isinya. Transaksi April lengkapnya ada nomor kartu, ada tanggal transaksi, ada jumlah transaksi, nah, ada nomor customer, ada expired date dari kartu tersebut, dan ada kredit limit dari kartu tersebut. Nah, artinya kita membuat tabel baru yang isinya merupakan gabungan dari dua tabel sebelumnya. Nah, itu kalau kita ingin menganalisa satu tabel atau satu data yang isinya dia mengambil dari tabel data-data yang lain gitu. Oke. Baik, itu teman-teman untuk join data. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya.